Ini Pak Edi Prasetyo. Edi Prasetyo. Dulu kita pernah ketemu berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu mungkin Pak ya. Kapan itu ya? 8 tahun yang lalu atau berapa ya? Yang sama Sandi Munir ya? Iya Pak. Masa 8 tahun tuh? Kurang 5. Iya. 8 tahunan. Enggak lebih dah. Lebih mungkin lupa saya. Baik. Mohon Pak Budi buka Matius pasal 7 ayat 21. Karena tadi Pak Budi ini yakin kalau meninggal pasti masuk surga. Ya saya tahu. Dan bahkan kita dikatakan kalau insya Allah itu nggak yakin masuk surga. Ya, Matius 7:21. Iya. Nah itulah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan masuk surga. Saya bacakan saja ya. Iya, betul. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Ya. Saya tanya sekarang ke Pak Budi, apakah Bapak Budi pernah bernubuat? Tidak pernah. Apakah Bapak Budi pernah mengusir setan? Pernah. Mengusir setan pernah ya? Berarti hebat ya. Apakah Bapak Budi pernah melakukan mukjizat? Orang lumpuh bisa berdiri, buta bisa melihat? Tidak ya? Ya. Berarti dari 3 pertanyaan hanya 1 yang terjawab. Ini 3-tiganya terjawab Pak. Ya. Nggak diterima sama Yesus Pak. Kasihan loh Pak. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, saya tunjukkan ya. Lagi-lagi ya, kalau membaca ayat itu baca konteksnya. Kalau saudara baca comot di tengah-tengah, maka penafsirannya jadi kacau gitu loh. Ya, konteksnya dalam ayat 21 sampai 23 itu mulai dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi seluruh konteks ini bicara serigala yang buas yang menyamar sebagai domba. Mereka bukan domba, mereka bukan orang Kristen, mereka nabi palsu. Ya, konteksnya nabi palsu. Lalu ayat 16 sampai 20 ini mengatakan pokoknya dari buahnya kamu mengenal mereka gitu ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Nah, ini setelah menunjukkan ciri-cirinya ini ya, antara orang Kristen sejati dan orang Kristen yang KTP atau nabi palsu. Lalu dia mengatakan bukan tiap orang bersuku pada Tuhan Tuhan. Nabi palsu itu ngomong Tuhan Tuhan. Mereka tidak masuk surga karena apa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Imannya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Lalu ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini semua nabi palsu. Jadi mereka melakukan mujizat palsu, bernubuat palsu. Tentu saja demi nama Yesus. Kalau mereka bernubuat demi nama Baal atau demi nama apa ya, ya tidak ada orang percaya mereka. Mereka tetap bernubuat demi nama Yesus supaya mereka semirip mungkin dengan domba, padahal mereka serigala. Jadi orang-orang ini bernubuat palsu. Lalu kalau kita lihat dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau mereka nabi asli atau orang Kristen sejati, mereka pasti dikenal oleh Yesus. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau mereka nabi asli, masa menjadi pembuat kejahatan? Kalau mereka orang Kristen sejati, masa pembuat kejahatan? Jadi ini semua konteksnya nabi palsu. Kalau mereka bisa melakukan 3 hal itu tidak membuktikan mereka nabi asli. Dan nabi asli tidak harus bisa melakukan mujizat.
Yohanes Pembaptis itu jelas nabi asli, itu diakui oleh Yesus sendiri maupun banyak orang. Tapi dia tidak pernah membuat satu tanda pun. Oke. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mereaksi debat Pendeta Budi Asali dan Ibu Etika Nur. Barusan yang kita saksikan adalah pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Edi Prayitno. Dan kita tahu, ayat yang dimaksud Edi Prayitno tadi sering digunakan oleh polemikus Muslim untuk menyerang Kristen, dengan mengatakan bahwa pada akhirnya Yesus akan menolak mereka atau orang Kristen yang memanggil Dia Tuhan. Dan sepertinya pertanyaan tadi bermaksud menjebak Pendeta Budi Asali. Tapi karena Muslim tidak belajar membaca konteks, maka mereka tidak mengerti maksud dari perikop tersebut. Jadi sangat jelas konteksnya berbicara tentang nabi-nabi palsu. Jika berbicara soal nabi-nabi palsu, tentu saja yang palsu akan berusaha mirip dengan yang asli. Contohnya, mereka akan bawa-bawa nama Yesus supaya orang percaya. Kenapa nama Yesus? Karena nama Yesus memiliki reputasi yang baik. Jika nabi-nabi palsu ini menggunakan nama lain yang tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki reputasi baik, apakah orang akan percaya? Tentu saja tidak. Dan itulah yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Mengaku percaya pada Yesus tapi tidak mengikuti pengajaran Yesus. Apalagi yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu tersebut sehingga ditolak Yesus. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sebelum kita menjawab apa itu kehendak Bapa, emang Ustadz Edi Prayitno mempercayai konsep Bapa dan anak seperti yang dikatakan Yesus? Tentu saja tidak. Jadi pertanyaan kita adalah apa yang menjadi kehendak Bapa? Mari kita biarkan Yesus menjawabnya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pertanyaan kita selanjutnya, apakah Ustadz Edi Prayitno percaya Yesus sebagai juru selamat? Lalu, apakah Ustadz Edi Prayitno percaya bahwa Yesus akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman? Tentu saja tidak. Jadi pertanyaan kita adalah, siapa di sini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Orang Kristen atau Ustadz Edi Prayitno? Sangat jelas konteks perikop itu. Yaitu, orang-orang yang ditolak Yesus adalah mereka yang mengaku melanjutkan ajaran Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Dan mereka itulah nabi-nabi palsu dan para pengikutnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pertanyaan menjebak Ustadz Edi Prayitno kepada Pendeta Budi Asali. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu jangan
akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.